Bagaimana bertumbuh dalam iman kita, bagaimana memiliki komitmen di dalam sikap hidup kita menjadi sangat penting. Saudaraku, menjadi gereja yang benar bukanlah hal sederhana. Jadi gereja yang besar itu urusan gampang luar biasa. Kita tinggal menata panggung, menciptakan performance yang bagus, mengatur artis datang silih berganti. Percayalah, gereja kita dengan segera besar. Tetapi panggilan Kristus menjadi gereja yang benar memang menjadi persoalan tidak sederhana. Nah, ini yang menjadi pergumulan dan kerinduan kita. Kita akan membaca Alkitab kita, membuka tahun yang baru ini, lalu mempersiapkan diri juga mengikuti seminar. Mulai minggu depan ya, ada 3 tema seminar kita tentang bagaimana tanggung jawab hidup Kristiani. Ya, mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-6. Dan kita akan membaca 25 sampai 36. Saya baca 25, saudara-saudara baca 26, kita bergantian hingga selesai. Ayat 36 dari Yohanes pasal 6. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu bekerjalah untuk makanan yang bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang kau perbuat supaya dapat memilihannya percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mereka bilang kepadamu, "Sungguh kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Ayat 60 kita baca sama-sama. Ayat 60. 1, 2, ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu kita melihat bagian ini, maka muncullah impact di dalam ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu di ayat 66. Nah, kisah Yohanes pasal 6 ini merupakan satu kisah yang ayatnya panjang, tetapi merupakan prinsip hidup di dalam kita mengikut Tuhan kita. Apa sebetulnya yang menjadi komitmen kita di dalam hidup pada kebenaran itu? Nah, ini menjadi satu pertanyaan serius, saudaraku. Oleh karena itu, komitmen benar itu pertama semestinya motivasi beragama kita adalah motivasi kepada kebenaran firman Allah. Itu hal yang pertama. Mengapa? Penting untuk kita pahami, saudara. Sigmund Freud mengejek kita, ya, dia seorang psikolog yang ateis, lalu berkata agama itu motivasinya bisa ekonomi, bisa kesehatan, ya. Wah, supaya sehat pergi cari Tuhan. Wah, supaya saya berhasil dan kaya, lalu pergi cari Tuhan dan seterusnya. Lalu Karl Marx dengan sinis pula mengatakan kalimat, kalau Sigmund Freud itu di Amerika, Karl Marx itu di Jerman, bapak dari sosialisme. Apa kata dia? Agama adalah candu masyarakat. Jadi motivasi beragama yang salah mengakibatkan orang memandang agama dengan salah. Hati-hati. Karena itulah orang-orang yang datang ini bukan datang mau mendengar apa kata Yesus.
Mereka mau datang menikmati apa yang disediakan Yesus. Yaitu roti itu tadi. 5 roti, 2 ikan. Bisa makan 5.000 orang, lebih 12 bakul. Kalau tiap hari ikut Yesus artinya kamu tiap hari makan. Kan begitu kan? Begitu sederhananya saudara. Apa yang dia nggak bisa bikin? Ini hari air loh, apa makanan? Kemarin air, kemarin ini. Wah banyak. Jadi kita ikut dia, aman punya. Cinta dia? Enggak. Cinta pada apa yang dia keluarkan. Nah motivasi ini yang mesti kita bereskan saudara. Motivasi yaitu pada kebenaran firman Tuhan. Nah ini akan melululantakkan dan membersihkan seluruh hal-hal yang salah dalam diri kita. Jangan pernah mau beragama hanya karena mau mendapatkan keuntungan tadi. Jangan beragama hanya supaya kau mengalami mujizat Allah. Celakanya. Gereja tidak pernah belajar dari sindiran yang begitu keras. Dari mereka-mereka yang ateis. Baik Karl Marx, Sigmund Freud sebagai seorang psikolog. Karl Marx sebagai seorang sosiolog yang menghantam. Dan ini memang fakta sejarah. Tapi ternyata berpuluh-puluh tahun, ribuan tahun setelah Kristus, gereja pada posisi yang sama. Kenapa you datang ke gereja? Mujizat Allah itu nyata. Kita mau sembuhkan. Kenapa you datang ke gereja? Karena ini, karena itu. Kenapa you mau nyumbang ke gereja? Supaya gereja tahu saya baik. Saya punya motivasi, saya punya kebutuhan, please puji saya. Karena saya yang bangun gereja itu. Kenapa you jadi pendeta Bikman Sirait? Supaya semua orang lihat saya sebagai saya orang suci. Saya bisa punya motivasi itu? Bisa sekali. Tidak mudah untuk memurnikan motivasi. Kita mengatakan A untuk A, B untuk B. Karena terlalu banyak orang tidak akan senang. Kalau engkau mau orang senang, A kurangi, B tambahi, maka mungkin orang senang karena cocok dengan dia. Tetapi komitmen kepada kebenaran firman Tuhan itu memurnikan seluruh motivasi, maka babak belur kita sebetulnya pada diri kita. Karena kita tidak boleh menjadi diri kita, tetapi bagaimana kita menjadi bagian daripada kehidupan kebenaran itu. Nah ini motivasi. Nah motivasi saudara tahu sendiri, diri sendiri, tanya sendiri. Lalu latihanlah, katakan pada dirimu. Aku ini memang kalau gini nih. Nggak boleh loh. Kamu mesti gini loh. Kamu mesti gini loh. Kamu mesti gini loh. Ya. Dulu saya paling jengkel kalau orang tidak hargai pekerjaan saya, pelayanan saya. Tapi makin hari bergumul dalam perjalanan hidup. Akhirnya pengalaman demi pengalaman, kepahitan demi kepahitan membawa saya makin sadar. Ternyata nikmat kok waktu mengalami hal-hal yang tidak enak itu. Pembelaan dan berkat akan datang dari Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak menjadi kere karena saya jujur dalam pelayanan saya. Tuhan memberkati. Sehingga kita memurnikan karena aku mau melayani Tuhan. Tapi saya juga tahu, pasti babak belur masalah banyak juga karena salah saya sendiri. Lalu kalau saya lihat, salah saya sendiri sih, kenapa saya bikin gitu. Sehingga menikmati itu menjadi satu proses yang luar biasa. Nah oleh karena itu pertama, komitmen kita pada kebenaran harus kita bangun. Ya, motivasi beragama kita harus kita murnikan. Hanya kepada Tuhan. Hanya kepada kebenaran. Tetapi yang kedua, bagaimana semangat beragama kita? Kalau kita bilang pada kebenaran firman Tuhan, semua orang Kristen juga berkata, bukan? Semua kita ngirimin ayat-ayat Alkitab, ya. Wah, kirim BB kalau perlu tiap hari. Kadang-kadang sampai kita baca BB itu saya suka geli juga. Yang ngirim ini yang paling suka ngelanggar nih. Aneh juga kawan ini gitu loh. Nah, tapi kalau orang sudah ngirim nggak berasa. Dia pikir dengan mengirimkan ayat dia sudah berbuat benar. Padahal dia berbuat nek. Karena orang lain marah. Satu teman saya bilang, Pak, saya kirim BB saya maki-maki tapi saya masa bodoh. Emang apa yang lo kirim nih? Saya bilang, sorry ya kita teman. Iya. Lu kirim ini, nah lu sendiri masih suka minum. Lu bilang orang mesti hidup benar. Lu juga mesti fair dong. Tapi kan ini firman Tuhan, Pak. Betul, lakukan dulu pengalamanmu itulah yang kau ceritakan. Jangan firman itu kau kirim, kau sendiri pelanggarnya. Jadi kawan-kawan yang masih minum bilang, kurang ajar kawan ini. Gitu. Cuma mereka nggak kadang-kadang balas, udah lalu kaca diri kan kurang lebih. Tapi yang sini-sini ini juga ketemu ke saya lagu ngomong lagi. Coba Pak kirim-kiriman. Kalau Pak Bigman yang kirim saya terima dah. Lu kan nggak pernah lagi minum sampai high begitu kan. Lu kan kagak mabok. Nah dia temen gua minum. Ngomongin gua begitu. Kesel. Nah, oleh karena itu semangat beragama apa? Belajarlah firman Tuhan yang seutuhnya. Jadi jangan cuma saya hanya untuk Alkitab atau istilah kita. Mari kita khotbah, mendengar, berbicara yang Alkitabiah. Apa itu Alkitabiah?
Terlalu banyak pendeta ngomong Alkitabiah. Di TV kalau kalian nonton Alkitabiah. Tapi khotbahnya sama sekali nggak Alkitabiah. Karena itu hanya istilah bahwa saya membaca dari Alkitab. No, kau boleh baca dari Alkitab. Tapi otakmu itu bisa lari dan kau memperalat ayat itu. Ayat itu nggak bicara itu. Saudara-saudara luar biasa mujizat Tuhan tiap hari jadi. Apa yang kau maksud mujizat Tuhan? Yang sakit pasti sembuh. Pembohong kau. Paulus nggak sembuh-sembuh minta sembuh. Tuhan cabut duri ini. 3 kali dia minta. No, cukup kasih karuniaku bagimu. Tetapi di PL pun ada yang namanya Naaman. Kusta itu sembuh. Jadi jangan bilang nggak ada sembuh. Ada, tapi jangan bilang pasti sembuh. Karena si Elisa yang mendoakan si Naaman sembuh itu mati, kau tahu kenapa? Karena sakit. Mana ada kalian yang tahu itu? Karena yang kalian baca soal si Naaman kan? Mana kalian mau tahu soal si Elisa? Ujung-ujungnya kayak apa? Bacalah Alkitab itu lengkap. Paulus mendoakan banyak orang sembuh. Eutikus jatuh sudah mati suri, didoain masih hidup lagi. Tapi dia sendiri menanggung duri dan tidak kuat. 3 kali berteriak. Tapi Tuhan bilang, no, cukup kasih karuniaku bagimu. Apa kata Paulus? Sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatanmu. Itulah semangat Paulus. Belajar, belajar, belajar. Dan tidak hanya teoritis, tapi menjalani dalam hidupnya. Sehingga belajar firman Tuhan seutuhnya adalah teori dan praktiknya. Kalau dikatakan bersyukurlah senantiasa, lagi susah kau, belajarlah bersyukur. Itu namanya belajar firman Tuhan. Jadi belajar firman Tuhan itu bukan cuma ikut PA, lalu kita gali-gali sana, gali-gali sini, begitu ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Ya, sudah lebih dari separuh kitab kita PA kan. Ya, di berbagai tempat kelas-kelas PA saya capek, tetapi akhirnya saya pikir hari ini saya dapat blessing yang sangat besar. Walaupun kadangkala sesudah saya belajar makin banyak yang saya tahu, makin lonely juga. Karena nggak tentu semua orang bisa nangkap apa yang saya omong. Apa yang saya maksud. Memang tidak mudah juga begitu ya. Tapi kan saya nggak mungkin lalu mundur lagi ya supaya tidak lonely misalnya. Mana bisa? Ya maju terus karena memang itu konsekuensinya. Semua kita setuju bukan Yesus mengabarkan kabar baik? Setuju nggak? Setuju nggak kita semua bahwa Yesus melakukan hal-hal yang baik? Tapi kalau kita hidup zaman Yesus, setuju nggak? Pasti kalian ikut salibkan dia. Kalian salah satu udah kelihatan banget bakatnya. Dan itulah kita. Saya kadang pikir kalau saya di situ, saya sama dengan ahli Taurat. Saya akan ikut rapat, kurang ajar ini Kristus ini. Ngomong sembarang saja. Salibkan dia, saya setuju. Dan waktu saya lihat Tuhan, inilah kami. Saya menjelajah PL. Saya coba belajar memperhatikan dari sudut psikologinya, dari sudut sosiologinya, kenikmatan posisinya. Iya, berat amat mengikuti Tuhan. Makanya nabi-nabi itu sendiri. Mati dibunuh, Yesaya bahkan digergaji oleh umat Tuhan itu sendiri. Sampai Yesus memberikan perumpamaan. Seperti seorang yang punya kebun diurus orang lain. Dikirimlah utusan, dibunuh. Sampai dia bilang, wah ini kelewatan. Udah anakku saja kukirim. Ini anak kandungnya, ahli warisnya. Pasti mungkin mereka takut. Apa yang terjadi? Mumpung ahli warisnya datang, mari kita bunuh supaya kita rampok kebun anggurnya itu. Nah, itulah agama. Please. Itulah agama. Serem ya? Merampok kerajaan Allah. Dan itulah kami pendeta ini. Dan itulah kita pelayan ini. Sering kita merampok kerajaan itu. Untuk kita. Oleh karena itu saudara-saudara, yuk mari kita praksa sama-sama. Sehingga kita mulai melihat semangat kita beragama, belajar firman Tuhan seutuhnya. Karena itu orang-orang Israel nanti dalam diskusi kelihatan. Bapak moyang kami memberikan kami mana. Nah, itu Musa kan? Betul. Itu historinya Israel itu. Langsung Yesus bilang, bukan moyangmu itu yang kau kasih makan. Bukan si Musa yang kasih kalian makan. Tapi Bapakku yang di surga. Artinya apa? Mereka tahu belajar sejarah tapi tidak mengerti esensi teologinya. This is God. Ini bukan Musa. Itu sebab mereka lebih mendengar Musa daripada mendengar Yesus. Kritik Yesus itu pun terasa sekali ketika membicarakan bangsa itu sebagai bangsa yang bebal. Kalian itu ratu dari si Ratu Sheba datang berjalan jauh menemui Salomo untuk mendengarkan bijaksananya. Lalu Yesus bilang apa? Di sini ada yang lebih besar daripada
Salomo, tapi nggak didengerin. Mirisnya. Sodom Gomora itu dihukum Tuhan, tapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk pertobatan. Israel dikasih kesempatan, malah menyalibkan Tuhan. Lebih jahat kau. Itu kalimat-kalimat ya saudara. Kalau kita baca baik-baik, sampai bangsa itu disebut apa? Ini bangsa ini persis seperti apa yang digambarkan. Di mana satu orang dirasuk setan dibersihkan. Tapi kemudian dia anteng-anteng saja tidak proses dirinya, lalu setannya balik berapa kali lipat? Itu artinya bukan setan nanti balik 7 kali. Lalu kalau orang kerasukan diisi benar-benar ya. Nanti kalau nggak balik 7 kali. Ngapain kau hitung setan 7.100? Capek kau ngitung itu. Kau pun nggak akan tahu isinya 7 atau 8. Bukan itu bisnismu. Itu roh. Tetapi itu mau mengungkapkan satu ungkapan hebat. Kalau orang sudah mendengar firman Tuhan, lalu dia ngerti tapi tidak pernah melakukan, hanya ngomong terus, maka orang ini akan menjadi lebih jahat dibanding dia sebelum mengerti kebenaran. Jahatnya berapa kali? 7 kali. Perfect. Itu angka 7. Jadi siapa yang paling jahat? Orang beragama yang tidak melakukan firman Tuhan. Kau tahu yang menyalibkan Tuhan Yesus? Bukan si Pilatus. Pilatus saja masih mau membebaskan. Bajingannya kawan itu, kafirnya kawan itu. Tapi imam-imam yang suci itu yang menyalibkannya. Jadi jangan lupa kalian. Miris itu. Sampai dulu gereja kami waktu saya masih di Sumatera ya. Saya tidak pernah menjadi jemaat YKBP, tapi kalau kebaktian suka di situ. Karena kita dari Sumatera. Sampai akhirnya guyonan jadi kelewatan, HKBP itu hutujak karosi balik pedita. Maksudnya kursi ku tendang, pendetanya terbalik. Padahal HKBP kan Huria Kristen Batak Protestan. Iya gendeng juga memang. Karena saking sindirannya lewat luar biasa. Sehingga di Medan itu ada istilah kalau kamu naik mobil sesudah gereja itu ribut, kamu naik bus. Kamu diri diatur sama si kondektur. Maaf, rapat-rapat kalian. Itu kursi 2. 2 duduk 3, duduk 3, 2 3, 2 3, 2 3 gitu kan. Udah 2 3 kita disesek lagi. Kalau nggak mau masuk, nggak bisa diatur, marah kondektur. Kurang ajar kalian, susah kali kalian diatur. Mirip sama pendeta. Waduh, Mak. Itu di Medan, saudaraku. Yang namanya pendeta itu, Saya khotbah sedikit keras di Kupang pada waktu itu. Saya bilang sedikit. Tidak terlalu keras dalam seminar pendeta-pendeta. Lalu satu orang dengan jujur datang. Pak Pendeta, kami udah jarang dengan statement gini. Kenapa? Aduh, kita di Kupang ini udah takut kalau ngomong benar. Coba Bapak khotbah kenceng anak-anak muda, jangan narkoba, jangan kurang ajar hidupnya. Rumah dilemparin sama anak-anak muda. Itu rumah pendetanya dilempar batu atau dilempar kotoran manusia. Waktu dia cerita sama saya, gila, di sini wibawa pendeta udah hancur, Pak. Jadi ketika orang mengerti firman, tidak melakukan, kalian kan lebih enak yang lihat pendeta, penipu daripada penjahat penipu. Penjahat penipu memang jodohnya itu. Tapi kalau pendeta penipu bagaimana bisa terima? Nah inilah kekacauan terjadi dalam hidup gereja. Jadi semangat kita beragama, kita belajar firman Tuhan seutuhnya. Istilah belajar firman Tuhan seutuhnya, tahu, lakukan. Tahu, lakukan. Waduh hidup kita itu luar biasa. Gak ada yang bisa membantah kita kalau sudah begitu. 1000 orang bisa ngomongin kau, tapi fakta itu akan terkuak pula. Gak ada yang bisa mencegah. Aspek yang ketiga. Jadi jangan seperti mereka. Musa yang kasih, tapi mereka gak ngerti. Mereka besar-besarkan Musa, mereka lawan Yesus. Ini kan konyol setengah mati. Tapi itu fakta teologis. Ya, jadi kita belajar ya, historis, teologis, biblikalnya gimana, ininya gimana. Jadi kita ngeliat, oh iya ya pelan-pelan. Yang ketiga, tujuan beragama. Apa sebetulnya tujuan kita beragama? Sangat berkaitan erat dengan motivasi tadi. Kalau orang motivasinya beragama mau mencari keuntungan, pasti itu yang menjadi tujuannya. Kalau motivasinya beragama mencari mujizat dan kesembuhan, nah itulah tujuannya. Dia tidak pernah bertujuan mau memuliakan Tuhannya, mau hidup sesuai kehendak Tuhannya. Dia hanya bertujuan supaya Tuhan memenuhi keinginannya, lalu dia penuhilah persyaratannya. Seperti kalau kita ngasih sesajen, kau mau apa? Oh, saya ini dosanya ini. Oke, kau kasih sesajennya. Ayam putih, bawang putih gitu ya. Terus air putih dan jangan lupa yang putih-putih lainnya. Taruh di situ. Sembayang. Sesajen itu kan sesuai dengan apa kesalahan kamu. Kalau doanya ini doa. Tujuannya saya kasih sesajennya, dewa murah hati sama saya. Celakanya orang Kristen sama.
Kita datang ke gereja, kita kasih persembahan, kita beri perpuluhan. Supaya apa? Kembali 2 kali lipat. Di kantor kau gagal, ke gereja kau pergi berdagang. Gila kali. Kau tahu artinya kalau kembali 2 kali lipat? 100% itu. Kau dagang jungkir balik untung 10%, 15% udah kau ambil juga kan? Mau 100 lagi. Sampai pedagang bilang gereja ini curang nih pengusahanya. Kenapa? Doanya sama Tuhan. Apalagi yang 30, 60, 100 kali lipat. Lebih serakah lagi tuh. Sudah nggak tahu berapa ribu persen. Pernah saudara mengerti betapa kita sangat tidak bernilai? Orang mentertawakan Kristen. Maafkan saya, kita mesti bangun. Itu sebab gereja ini selalu saya ingatkan. Kita tidak sedang dipandang hormat oleh dunia. Kita dipandang rendah. Saya selalu ingatkan. Begitu 2014 tahun lalu. Agama Islam nomor 1 paling besar di dunia. Number 1, Islam. Lebih kira-kira 100 juta di atas Katolik. Dia 1, sekian M. Katolik 1, sekian. Nomor 2. Baru Protestan itu paling bawah. Tapi paling sombong. 700 juta. Memang kalau Protestan digabung sama Katolik, jadi lebih besar. Tapi mana pernah mau Protestan sama Katolik gabung. Rasa diri paling hebat. Lalu di bawahnya yang menganggap diri bukan Protestan. Itu 200 juta. In the world. Secara percentage semua ini naik. Tapi yang paling tinggi kenaikan secara percentage kalian tahu siapa? Free thinker. Bukan agama. Free thinker itu yang udahlah semua Tuhan itu sama. Yang penting kita benar baik. Mau kemana lu hari ini pengen sholat? Boleh. Besok pengen kebaktian haleluya gereja? Boleh. Mana yang cocok-cocok aja. Lu lagi mood pergi kagak mood gak usah pergi. Ini yang maju free thinker. Why? Karena agama sudah menunjukkan perilaku yang menjengkelkan. Kalian tahu keributan di kolong langit ini paling banyak bawa agama. Ya. Sampai ada guyonan di kalangan LGBT ya. Orang-orang yang gay, yang lesbi, apa mereka bilang? Pak Bigman, daripada laki-laki sama perempuan, agama-agama, Tuhan-Tuhan, kawin, ribut juga. Mendingan laki sama laki, penuh cinta kasih. Buset dah. Sedikit pusing. Itu gay. Itu statement mereka itu. Lalu saya duduk, saya cuma bilang, saya setuju dengan kamu. Pertanyaan saya gampang. Apakah kamu pikir tidak ada laki-laki dan perempuan saling cinta? Dan mereka terus berjuang. Dan beritahu saya, apakah kalau laki-laki sama laki-laki, lalu tidak ada yang kelahi? Yang mati pun banyak. Lebih banyak pembunuhan di kalangan pernikahan sejenis daripada yang heteroseks. Cara ngitungnya gini ya, jangan bilang, wah itu ada 1000 Pak, di sini cuma 10. Ya 10 dari berapa pasang? 1000 dari berapa pasang? Kan kita mesti fair kalau ngambil persentif. Nah jadi tujuan beragama kita, mari kita beresin. Sehingga dengan begitu, kita bekerja bukan untuk yang binasa, hidup pengabdian kita bukan untuk binasa, melainkan yang abadi. Kepada Kristus mengenal Dia, menjalani hidupnya. Yuk kita taruh komitmen itu. Hidupku bukan soal dompetku. Kita harus berani. Hidupku pengabdianku. Ya. Semua kita pengen lah rumah lebih bagus. Semua kita pengen mobil lebih bagus. Omong kosong kalau nggak pengen. Saya pun pengen. Sehingga waktu saya mesti tahan-tahan mana yang harus, mana yang enggak. Enggak gampang juga. Saya nggak munafik bilang bahwa apa? Saya nggak pengen yang lebih baik. Pengen. Ya. Siapa yang nggak pengen itu? Kita kemarin liburan, ada satu teman kasih villanya di daerah Pecatu. Oh jauh sih ke atas, tapi enak banget view-nya. Ya. Masing-masing punya kolam renang, ada kolam renang yang untuk semua orang, tapi masing-masing villa kita itu ada kolam renang. Ya. Jadi saya berenang di bawah yang umum, berenang juga di tempat yang di depan ini. Tapi lupa rupanya lantainya licin, keplek kok jentik saya ini. Jadi agak pincang. Apa karena aku berpikir Tuhan dalam nama Yesus, pindahkan villa ini ke rumahku dan inilah rumahku. Mungkin. Lalu saya pikir-pikir gila lu satu villa tanahnya dihitung-hitung plus kolam renangnya lebih besar dari rumah saya. Siapa yang nggak pengen? Kalau tidur di atas bangun pagi, laut udah kelihatan di sana. Enak ya?
Tapi balik lagi, sebetulnya apa sih yang kita mau? Gak ada habisnya ya. Gak ada habisnya. Saya sama istri saya pernah juga kita ditaruh ada satu acara kita nginep di St. Regis. Ya. Ngeliat harga pricingnya kaget-kaget kita. Gila, masa kamar kita 1.250 US dollar per malam, itu berapa tahun lalu loh itu. Ya, memang satu kamar satu room boy-nya. Pak, nama saya ini, nanti yang apa-apa keperluan Bapak kita yang layani. Kita tidur. Ya. Saking enaknya mengomentari semua, jadi kurang tidur kita. Karena besok mesti pulang pula lagi. Kita pulang, aduh enak ya Pak tempat tidurnya. Istri saya bilang, waduh kasurnya gila, bantal enak banget. Waktu itu saya agak miris juga, ternyata saya kurang enak dibandingkan bantal guling. Ya. Tapi itulah kita. Pengen? Yes, siapa bilang enggak? Kalau saya pergi ke rumah teman saya, ya gila. 2.000 meter itu biasa. 3.000? Nah, 6.000 meter. Daerah Kebayoran. Satu lagi 1 hektar. Daerah Perumahan Menteri. Sampai saya mau masuk pintunya saja bingung pintunya yang mana. Pengen? Pengen. Saya udah masuk di halaman dia. Pak Bigman dari mana? Gua udah di halaman lu, pintu lu yang mana? Yang utara aja Pak, jangan kau sebut utara mana. Udah lu keluar gua di depan. Ayo, daripada gue muter-muter, ntar gue pusing lagi. Karena ada begini. Ada satu bisa masuk pintu, 4 pintu. Hanya dia jemput saya ke depan. Yo Pak. Pengen? Yes. Kolam renangnya Olimpiade, tapi di rumah. Size besar. Saya tanya dia pernah berenang. Udah berapa lama lu pakai sih? Ini udah 2-3 tahun lah Pak. Pernah berenang? Belum Pak. Saya diajak ke ruang fitness dia. Semua lengkap. Ya, kursi pijitnya, ininya, ada TV-nya, ada video untuk mau latihan yang mana-mana. Saya tanya, lu pernah nge-gym di sini? Kagak pernah. Boleh gak nge-gym sini? Boleh Pak. Kapan Bapak datang? Lah kalau lu di luar, udah nanti saya kasih tahu semua. Bapak Bigman masuk aja. Oke, saya bilang. Lalu saya pergi dong. Habis itu saya nggak ingat lagi tuh, karena ingat yang lain lagi. Maksud saya tahu, apa yang kita lihat, pengen. Habis itu lihat yang lagi, pengen. Lupa yang itu tuh. Kadang-kadang hidup ini memang konyol. Makanya kalau sering ketemu artis, kita ingat artis. Lupa istri. Edan ya hidup ini. Yuk kita belajar. Bekerja untuk yang tidak dapat binasa. Apa yang memuaskan mata ini bisa binasa. Aspek yang kedua, berkomitmen pada keseimbangan. Saya suka ketika mereka orang-orang Israel ribut makanan. Padahal Tuhan bilang kau datang bukan untuk firman. Mereka cari lo Yesus. Mereka mau firman. Tapi Yesus bilang no, kau mau roti. Padahal mereka bilang kami mau mendengar ajaran guru. Bagus, itulah bahasa agama. Tapi yang sebetulnya cari apa? Rotinya. Tuhan tidak larang kita makan roti. Dalam Matius 4 dia mengatakan kalimat sangat indah. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Artinya roti kita perlukan untuk hidup. Tapi bukan cuma itu. Firman Tuhan. Sehingga komitmen pada keseimbangan roti dan firman. Ayo yuk. Kalian harus kerja. Harus cari makan. Yes. Tapi tolonglah. Jangan kerja terlalu gila-gilaan. Lalu kau gak punya waktu berdoa. Jangan kerja gila-gilaan. Lalu orang rumah gak kau pikirkan. Hei suami istri, betul kita harus kerja nyelamatin rumah kita. Tapi jangan melupakan anak kita. Kasih waktu buat mereka. Penting dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu saudara, roti dan firman inilah yang harusnya kita perhatikan. Mari kita cari makan kita, tapi jangan lupa persekutuan kita dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita cari makan kita dengan cara menjauhkan diri dari Tuhan. Artinya kita kerja melawan Tuhan. Artinya kita kerja melawan Tuhan. Saya mengambil yang bukan milik saya korupsi. Saya cari uang, uangnya saya bawa pulang. Tapi waktu saya ngambil uang korupsi itu saya melawan siapa? Tuhan yang bilang jangan mencuri. Salah kan? Lalu saya bawa uang ini berkat Tuhan. Malaikat pun bingung. Kau basa-basi kali, setan yang ngasih sama kau. Kau bawa-bawa Tuhan. Anak-anak kita bersyukur sama Tuhan, lalu kita doa makan nih. Uang hasil mencuri tadi.
Kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Tuhan. Malaikat buka catatan. Mana ada berkat sama kau? Dari mana kau bilang itu berkat Tuhan? Doanya mah manis. Yang repot lagi hari Minggu. Dia kasih pula lagi ke gereja. Pak Bigman, ini buat beli gedung. Alamak, datang awak pula lagi. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah dapat sumbangan. Tahu-tahunya uang korupsi pula lagi. Memang sih kita nggak salah. Karena kita nggak tahu. Begitu kita tahu, tunduk kepala lagi. Ya, menghening cipta dimulai. Kita beli gereja pakai uang korupsi. Gila. Atau satu kasus itu kejadian. Ada satu gereja. 60% itu sumbangan dari orang ini. Lalu orang ini tangkap KPK positif. Uangnya didetek semua. Waktu itu kita udah tegang juga ya. Ini uang sumbangan kalau nyampe detek dari KPK adalah disumbang ke gereja, di gereja kena nggak? Karena kan lagi tren Ayu Asari ketahuan terima duit, balikin duitnya kan. Si Anu balik kan. Ini gereja balikin kagak bakal ya? Gimana nih trennya waktu itu seru juga. Tapi hanya berapa orang dari teman-teman bilang kita mah ada siap berapa? Kalau yang harus dibalikin ya kita balikin. Kita kumpulin duitnya gitu. Karena 60% memang Pak dia ngasih duitnya. Berapa puluh M tuh bangunan. Besar. Ya. Tapi kemudian dalam hal itu KPK nggak sampai ke situ. Mungkin KPK juga lihat kali tapi ini gereja kagak enak lah kali gitu ya. Saya juga nggak ngerti. Masa ini mesti dikenain juga? Maybe, karena KPK percayalah, masih percaya dengan gereja. Gereja nggak mungkin jahat-jahat ya. Walaupun dia tahu ya yang korup ini juga orang gereja. Jadi bingung lah ya. Roti dan firman, itu caranya. Yang kedua, mari kita komitmen pada pelayanan dan perenungan. Saudara-saudara, seorang pendeta bisa berkhotbah ke sana sini, tapi tidak punya waktu belajar lagi. Kenapa pilihan saya jatuh hampir Senin ketemu Jumat? Itu pasti PA. Why? Saya hanya sekali-kali sekarang pergi di mana. Kalau persekutuan rutin, saya bilang sorry, enggak lagi. Ya, paling kalau Natal gini, kemarin Natal ada sebatam, lalu sebelumnya ada sebontang, Natal beberapa gabungan-gabungan di Jakarta. Ya oke, saya bisa. Ya. Kenapa Pak nggak pergi? Saya lebih suka kelas-kelas PA. Kenapa? Karena ini saya belajar. Dan seringkali waktu saya ngajar di PA, gila kemarin gue nggak ngerti yang bagian ini. Waduh, ini berat juga. Saya juga kehantam. Karena kalau kita menggalikan mau nggak mau, ada pertanyaan yang kita tidak duga-duga bukan dari setiap anggota. Itu memperkaya. Sehingga pulang saya suka mikir, iya ya, bikin ini kita bisa besar kepala nih. Bikin gini kita bisa kacau nih. Ya. Tuhan itu baik, maka tiap peristiwa kita akan bisa belajar. Mari kita lakoni, mari kita jalani. Jadi pelayananmu, perenunganmu, supaya jangan sampai pelayananmu justru mengubah identitasmu. Saya bisa jadi big man Sirait yang lugu tulus waktu mula-mula jadi pendeta, berkobar-kobar untuk Tuhan, tapi udah mulai tahu uang, tahu ini, saya bisa berubah nggak? Bisa, itu selalu yang kupikirkan. Karena apa? Saya cuma pelayanan, minus perenungan. Make me balance. Mari kita membuat semuanya menjadi seimbang. Ya, terus. Tapi ada sisi lagi lain. Saya main. Ya, kita main musik. Sebetulnya saya udah berapa lama main musik? 5 tahun. Saya maju nggak ya? Lumayan lah. Kemarin main gitar 3 kunci, 5 tahun kemudian udah 4 kuncinya. Loh kunci emangnya totalnya berapa? Ya ada 100 Pak, kalau combine 200. Lalu baru ngerti 5 udah bersyukur 5 tahun. Mestinya berapa? Ya mestinya sih 100 Pak. Malu kau, besok belajar lagi. Tuhan kasih saya kemampuan main. Masa cuma sekian kunci? Belajar kau supaya kau tahu mana kunci Inggris, mana kunci apa semua ya. Jadi pokoknya kalau kunci Inggris apapun tarik bisa. Jadi main musik itu apapun kau bisa ikutin. Jangan pernah mau berhenti. Jangan pernah rasa lelah. Lakukan terus. Saya kalau ngikutin kelas PA saya capek. Kitab buka lagi, belajar lagi. Saya mesti ngerti latar belakang, mesti ngerti semua. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan baik. Ya, PA saya yang paling lama udah 8 mau masuk tahun ke-9. Kita belajar banyak. Kemudian
Iman dan perbuatan ini bahasanya Yakobus. Kalau kau Kristen, bagaimana aku tahu kau Kristen? Kalau kau pengikut Kristus, bagaimana aku tahu kau pengikut Kristus? Kulihat pada hidupmu. Simpel kan? Pak Bigman itu pendeta. Bagaimana lu lihat si Bigman pendeta? Jangan karena pakai jubah, jangan karena berhenti di atas berdiri di mimbar. Lihat hidupnya. Iman dan perbuatan itu penting. Ya, saya pikir ini penting. Oleh karena itu keseimbangan harus menjadi kunci dalam mengaktualisasi komitmen hidup orang percaya. Tanpa keseimbangan yang tegas, komitmen kita akan terseok-seok. Yang terakhir, komitmen hidup orang percaya. Maka dia akan mencintai kebenaran dengan rela terluka. Orang-orang waktu dengar kalimat Yesus ngomong itu, kalau diterusin ke bawah, akulah roti hidup mereka kaget setengah mati. Lalu murid-murid bilang, guru kau ngomong terlalu keras, gak cocok. Dalam public speaking, saudara, ada satu pelajaran. Bicarakan, katakan apa yang orang ingin dengar. Engkau akan jadi pembicara yang dicari orang. Nah, itu motivating. Berikan apa yang mereka butuhkan. Kamu bisa, pasti kamu bisa. Katakan kamu bisa, kamu akan bisa. Siapa yang gak suka ikut begitu? You can. Semua teriak. Lalu bahasa Roh Kudusnya, bahasa Kristennya dibuatkan. Jadilah seperti imanmu. Apa yang kau imani? Padahal itu otakmunya itu apa yang kau maunya, itu bukan apa yang kau imani benar. Imanmu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Alkitab bilang, memang kau berdoa tapi memuaskan hawa nafsumu. Sorga tidak peduli. Gak mau jawab itu. Tapi doa orang yang benar, besar kuasanya. Mau sepotong kayak, mau 1 menit kayak itu berdoa. Besar. Bukan doa yang benar. Karena banyak doa yang benar memenuhi kriteria. Disuruh dia doa 1 jam dia berdoa. Padahal doa pembukaan. Karena sudah syafaat seluruh dari mulai Afrika, Asia, Tenggara, semua didoakannya. Baru pembukaan itu, penutup nggak tahu lagi aku. Orang bisa berjam-jam berdoa misalnya. Saya berjam-jam berdoa. Bagus sekali. Tapi demi Tuhan yang hidup. Penjahat kau. Karena berjam-jam kau berdoa, tetanggamu lapar, tak pernah kau kasih makan. Kamu bukan pendoa. Kamu cuma manusia yang memuaskan dirimu, status rohanimu. Saya suka Martin Luther. Pekerjaanmu menunjukkan doamu. Kamu pendoa yang baik apa tidak, kelihatan dari hidupmu. Hidupmu baik atau tidak. Benar atau tidak. Nah, jadi ini yang kita mesti belajar. Sehingga dengan demikian kita belajar. Tapi kalau kita mau bikin itu, pasti kita akan luka. Kenapa? Begitu kamu benar, belum tentu orang hargai kamu benar. Saya memang manusia pelit puji-pujian. Saya juga gak terlalu pusing orang mau puji saya apa enggak. Jadi memang kurang enak bergaul sama saya. Kalau kalian mengharapkan pujian. Satu orang karena sudah dekat dia bilang ini nih pendeta nih gue demen nih. Gue kirim mobil ke rumahnya, thank you ya mobilnya udah nyampe. God bless you. Selesai. Padahal kalau pendeta lain nulis gue waktu WhatsApp pasti panjang semua itu. Haleluya kau diberkati Tuhan, anakmu, cucumu dilebarkan ke kiri, ke kanan. Oh semua lah itu. Nih pendeta nih. Saya mau ngomel sama dia, saya tetap aja ngomel. Kita berteman kok lu kasih syukur, enggak apa-apa. Saya nggak minta. Tapi memang saya juga harus ngerti. Karena saya belajar segala teori. Dalam pergaulan saya ini kurang menyenangkan. Nggak enak. Kalau yang suka basa-basi ya. Tapi kalau you suka straight fight ya bagus. Pakbuk ya itu model saya. Kalau orang Batak bilang ini pendeta satu ini si tuluk mata ini gitu. Tahu si tuluk mata itu? Nyocok mata orang kalau ngomong. Saya pikir-pikir sebetulnya, maaf ya kalau saya bilang, saya ini masih penakut ngomong benar. Saya belum seperti Yohanes Pembaptis. Udah berjejer orang berbaris. Kalimatnya sadis pula lagi. Dia nggak pakai pilih-pilih. Udah nyampe giliran kawan ini. Kau ular beludaknya kau. Pinggir kau. Tidak cantas kau dibaptis. Buahkan yang sesuai pertobatan. Di depan masa itu saudaraku. Maka nggak heran kepalanya itu dipenggal. Kau Herodes, kau kurang ngajar, pendosa kau. Istri saudaramu kau ambil, kau langgar Taurat pada saudaramu itu masih hidup. Jahat. Sampai Herodes kesalnya setengah mati sama Yohanes Pembaptis. Ada di antara kalian akan bilang Yohanes Pembaptis kurang bijaksana. Saya tidak berani.
Kenapa Yohanes Pembaptis gitu, Big Man Sirait tidak begitu? Satu, karena hatinya lebih bersih dari hatiku. Dia tidak punya pertimbangan kecuali kebenaran. Aku masih punya banyak kepentingan-kepentingan terhadap diriku. Akankah aku jadi Yohanes Pembaptis? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau sampai di situ, satu yang saya tahu, siap-siap kau dibanting orang. Itu saja. Dunia akan memusuhi kamu. Mana dunia yang mau yang seperti itu? Maka kalimat itu sudah dianggap keras. Lalu beberapa orang pergi meninggalkan dia. Kalau kau mau mencintai kebenaran, kau mesti rela terluka. Ya. Kalau kau melayani Kristusmu, jangan pernah berhitung. Tapi jalankanlah pelayanmu karena kasihnya padamu. Kalau kalian sebagai jemaat, saya kurang hargai, kamu kasih sumbangan di gereja. Lalu kalian pikir, oh Big Man Sirait ini pendetanya kurang ajar nih, kita ada nyumbang-nyumbang gereja kagak ada, ngomong kayak muji kayak dikit. Enggak. Ya, lalu kalian marah, kalian tinggalkan gereja demi Tuhan yang hidup. Mungkin aku sebagai pendetamu salah, tapi kau pun sudah ikut salah. Tapi kalau karena kasih Kristus kau melayani dan kau tahu mana baik dan benar, lakukanlah. Maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan menolongmu. Ya. Kita hadir di Kalimantan, jangan pikir saya nggak capek. Kita mau bangun sekolah di Papua, jangan pikir saya nggak berkeringat. Jangan pikir saya nggak takut. Personal uang saya pun sudah mesti keluar. Tapi saya selalu percaya berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tiap kali syuting, 1 minggu harus 2 syuting, 1 rekaman audio. Jangan pikir saya nggak capek. Lebih bagus itu mestinya nggak ada. Jadi badanku lebih segar. Tapi aku sadar, semua itu adalah aset yang bisa kuwariskan ke zamanku. Ketika aku mati, ada ribuan video, ada audio, ada pengajaran yang bisa dinikmatin orang dan bertumbuh. Itu my dream. Jadi sampai kapan akan kulakukan? Sampai aku bisa bernapas. Tahun ini saya akan terbitkan buku dan tiap tahun saya akan keluarkan buku. Gila. Syuting di TV, recording di radio, mau lagi bikin buku, sekolah di Papua, sekolah di Kalimantan. Apa lu kagak capek, Pak? Bengkok bukan capek lagi. Itu sebab orang seperti saya, gampang gak saya marah kalau tidak dihargai? Gampang sekali. Dan itu godaan setan buat saya. Tapi aku tidak akan pernah berhenti melakukan apa yang mesti. Kebenaran adalah kebenaran. Nah, ini menjadi pergumulan kita. Karena itu kita melayani karena Kristus sudah mengasihi. Berapa besar kasih Kristus? Kau hitung sendirilah. Saya enggak tahu ngitungnya. Guru-guru sekolah minggu yuk layani Tuhan. Kadang-kadang enggak tentu orang lihat. Saya pendeta juga suka lupa. Mana ini sianu. Yang paling yang karena sering ketemu ngomong, saya ngomong. Berapa jumlah guru sekolah minggu kalian tanya sekarang? Saya enggak tahu. Saya harus jujur. Berapa persisnya? Paling kalau saya, Marta, kau ketua berapa sekarang? Oh tambah segini Pak. Ya itu sudah. Saya paling ngelongo persiapan, halo ya sudah. Kalau mereka kecewa, Pak Big Man heran gak pernah duduk di sini, gak pernah sapa kita, gak pernah ajak makan siang. Lalu mereka gak melayani sekolah minggu. Bodoh mereka lah. Karena kalau aku tidak menghargai guru-guru ini, pasti Tuhan menghargai mereka. Saya udah ngalamin itu cukup. Sebagai guru sekolah minggu di satu gereja, saya siapkan kurikulum 3 tahun. Tunas 1 tahun, taruna 2 tahun. Saya yang bikin kurikulumnya. Tapi yang ada, saya dihargai. Enggak. Saya dicurigai karena saya vokalis. Saya selalu kasih tahu, enggak bisa. Mestinya kan begini. Membuat banyak orang tidak nyaman. Sampai hari ini murid sekolah mingguku kenal. Satu bukan pepok. Kok Big Man saya baru tahu nomor telepon, sorry lama nggak kontak. Kok Big Man mampir dong makan PMP tempat saya buka ini. Sampai sekarang saya belum sempat datang tuh. Iya nanti om datang kalau sempat kita ngobrol-ngobrol dah. Nah, itu bagi saya blessing. Ya itulah berkat. Dan akhirnya, mari
kita memahami ketika kau mau berkomitmen, jangan komit sama komat itu memang beda-beda tipis ya. Jadi komat kamit. Kalau komitmen itu memerlukan disiplin yang terus-menerus. You mau belajar, komitmen. Saya mau sekolah, selesai 4 tahun. Jatah 4 tahun, gue selesai 4 tahun. Boleh, bagus komitmenmu. Tapi ada disiplin gak belajar. Kalau gak disiplin omong kosong itu. Saya keras sama anak-anak saya. Ya. Ini anak saya kayak nanti saya bilang, kamu udah ngelamar kerja belum? Belum. Ngelamar kamu. Pak, aku gak ada alasan mesti itu. Jadi kau masukkan apa yang harus kau kerjakan. Sebelum kamu lulus nanti, 6 bulan atau 8 bulan lagi, kamu sudah tahu apa yang mesti kamu kerjakan dari sekarang. Siapin baik-baik. Saya melamar, 8 bulan, gak apa-apa. Jalanin itu. Ya. Saya mau mereka punya dream, cita-cita, dan komitmen mewujudkannya. Nah, itu kan penting saudara ya. Sehingga semua kita, anak-anak khususnya anak-anak muda di sini, jangan terlalu cengangan-cengengeng, ngikut kiri, ngikut kanan, kemana teman pergi, nongkrong kita di situ, tapi tidak berbentuk. Boleh nongkrong, boleh. Tapi jangan lupa pulang. Belajar kau. Jangan bilang, masih asik, masih asik. Diarsik kau nanti. Ya, kita mesti belajar. Maka saya rindu anak-anak muda di sini ya, punya sikap saling mempengaruhi positif. Lu belajarlah, lu kuliah cepet-cepet. Iya nih gue kesel nih, gue begini. Udahlah, lu mesti maju lah. Bukan keren ya kalau teman-teman saling mempengaruhi secara positif. Ya. Ini satu temannya pergi mau gaul sama teman yang lain lagi nggak pulang-pulang. Lu pulang lu, ingetin lu gitu ya. Kasih tahu berapa bagusnya. Tapi ingat ya, jangan sekali ngomong besoknya nggak komitmen. Lalu kan kalian bilang, ya Pak Om, kalau kita ngomong begitu mah bisa-bisa kita dimusuhin semua orang. Enggak apa-apa. Kalau kamu lakukan benar nggak tentu semua orang senang. Tapi satu waktu mereka akan senang. Saya akan close. Ketika kalian dimarahi oleh bapak emak kalian, hei anak-anak remaja ya, anak-anak pemuda, anak-anak, senang nggak dimarahin sama orang tua? Halo? Kesel nggak? Kalian, ini papa mama ribut melulu, kali-kali marah kan? Saya dari kecil bikin mama saya nangis nggak tahu udah berapa kali. Tapi saya selalu bilang ya, hari ini makin saya dewasa makin saya tahu berapa sulitnya mama saya membesarkan anak-anaknya. Karena sekarang kurasakan berapa susahnya itu. Dulu saya tidak tahu, saya masih anak-anak. Bapak kurang, mama kurang, apa ini, apa itu? Sekarang baru lihat, buset anak gua. Padahal ya anak-anak saya ini sih, kayak nanti anak laki saya satu-satunya. Nakalnya dia ini 20% dari nakalku dulu. Nggak nyampe kali. Sampai saya bilang, lu nakal dikit kayak kenapa sih gitu. Makanya sampai bilang, ini anak pendeta diajarin nggak beres. Orangnya baik banget. Ngalah, beda sama Big Man Sirait. Sama Sirait-nya ya. Halo bos. Tapi memang dia lebih cocok jadi pendeta dari saya loh. Ini kalau pendeta lebih ngepas ketimbang Big Man Sirait. Tapi saya ingat mama saya, aduh Tuhan, gila gue jahat amat dulu ya. Tapi mau balik nggak bisa. Maka anak-anak ingat ya, mumpung papa mamamu masih di depan matamu, baik-baiklah hidupmu. Sebelum dia dipanggil Tuhan lalu kamu nggak bisa apa-apa. Nggak punya waktu buat baik untuk papa mama. Ingat itu. Jadi jangan ribut lagi. Pakaianku nggak dibeli, ini nggak dibeli, uang jajan dibatasi. Dari sini Pak Pendeta bilang, hei orang tua, barang siapa tidak membatasi uang jajannya, hari ini bertobatlah, batasi uang jajan anakmu. Dan kau anak-anak, dengar itu, komitmen. Siapa yang malas belajar? Ya, jangan kalau mau abadi itu mengikut Tuhan, jangan jadi siswa yang abadi. Di mana kau? Masih di sekolah itu Pak. Kelas berapa? Kelas 3 Pak. Bukannya udah 3 tahun lalu itu? Ya Pak, kita kan setia Pak. Mana boleh berubah-ubah Pak. Jadi sampai mati pun saya akan di situ. Aduh Mak. Ya. Nah kemudian kalau pelayanan komitmen yuk tahun depan ya, kita belajar. Saya sudah komit investasi waktu saya 1 kali dalam 1 bulan di remaja. Capek. Karena minggu nanti nyambung lagi. Saya sudah komit. Ya, saya mau anak-anak remaja komit. Saya mau share, mau bagi pengalaman hidup. Saya bajingan-bajingan, nakal-nakal.
Tuhan tangkap, Tuhan panggil, Tuhan proses, dan saya bersyukur. Saya mau anak-anak muda saya ini semua maju. Amin. Mana yang belum kawin, anak-anak muda? Coba angkat tangan semua. Pokoknya pemuda, angkat tangan tinggi-tinggi. Fania udah enggak pemuda lagi. Kenan udah enggak lagi. Kau enggak lagi ya, angkat tanganmu dulu. Ayo. Kalau si Katie memang udah lain lah, itu antara dia. Ayo yang tua-tua ini ya, yang muda-muda ya. Tiap Sabtu kita jam 4 kumpul ya. Terus belajar, terus belajar. Harap tahun ini kita lebih baik lagi. Selamat tahun baru, selamat berkomitmen. Dan terus memacu dirimu untuk maju dalam melayani Tuhan. Kita berdoa.